Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan doa, pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan kemudahan, serta senantiasa dapat mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baik, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, maka Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Di hari ini siapa yang nggak masuk? 2 orang Bu nggak masuk. Kenapa? Satunya sakit dan satunya katanya ada urusan keluarga Ibu. Oke, mari untuk teman kita yang sedang lagi sakit, kita doakan ya, mudah-mudahan sakitnya cepat diberi kesembuhan dan nanti bisa bisa masuk sekolah seperti biasa. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan Daulah Ayyubiyah. Subbab yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Oke, selanjutnya adalah indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian dapat memahami tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Biar bagaimanapun, munculnya Daulah Ayyubiyah ini tidak terlepas dari rentetan merupakan masih bagian dari Daulah Abbasiyah itu sendiri ya. Dan yang kedua adalah kalian mampu memahami proses terbentuknya atau berdirinya Daulah Fatimiyah. Dan yang ketiga adalah kalian mampu memahami proses terbentuknya berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas pada kesempatan ini, sebelum munculnya atau berdirinya Daulah Ayyubiyah, maka kita harus mengetahui daulah-daulah sebelumnya ya. Kira-kira kalian sudah tahu daulah-daulah siapa saja sebelum berdirinya Daulah Ayyubiyah? Nggak tahu Ibu. Oke, jadi sebelum munculnya atau berdirinya Daulah Ayyubiyah, maka terdapat yaitu yang pertama Daulah Abbasiyah dan yang kedua Daulah Fatimiyah ya. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam ya. Namun pada periode yang kedua dia telah mendapatkan kemunduran dalam kekhalifahannya. Maka lemahnya dalam bidang politik dan pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada periode kedua Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahannya. Oke, oleh karena itu maka lemahnya dalam politik dan pemerintahan dari Daulah Abbasiyah itu tadi dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti atau Daulah Abbasiyah. Jadi coba anak-anak buka buku paket pada halaman 31, di situ sudah jelas ya. Di antaranya daulah-daulah kecil itu, mari kita nyanyikan bersama-sama ya, supaya untuk memudahkan supaya cepat hafal ya. Ya, Oke. Ibu. Maka akan ibu nyanyi duluan, nanti dilanjutkan kalian bersama-sama. Baik Ibu. Oke. Yang pertama Daulah Idrisiyah, yang kedua Daulah Aulabiyah, yang ketiga Daulah Tuluniyah, yang keempat Daulah Isidiyah, yang kelima Daulah Hamdaniyah, yang keenam
Ayo anak-anak semuanya. Yang Pertama Daulah Indonesia, yang kedua Daulah Abbasiyah, terus yang ketiga Daulah Dunia, yang keempat Daulah Asia, yang kelima Daulah Dunia, yang keenam Daulah Tahidiyah. Itulah daulah yang melepaskan diri dari kekuasaan daulah Abbasiyah. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi gini ya, pada akhir pemerintahan daulah Abbasiyah ini, maka banyak di daerah-daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan atau dinasti daulah Abbasiyah. Nah, jadi itulah tadi daulah-daulah yang sebagaimana yang sudah dijelaskan daulah-daulah tersebut. Baik, setelah kita membahas tentang keruntuhan daulah Abbasiyah, maka terdapat yaitu berdirinya daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini salah satunya daulah Syiah dalam Islam. Namun, daulah Fatimiyah ini dinisbatkan kepada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimatus Zahra, yang didirikan oleh Said ibnu Husain. Siapa? Said ibnu Husain, yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Jadi selanjutnya, gerakan pendirian daulah Fatimiyah ini tidak terlepas dari peran serta pengikut Syiah yang bernama Abu Ubaidillah Asy-Syi'i. Siapa Nana? Abu Ubaidillah Asy-Syi'i. Nah, setelah itu kaum Alawiyin mampu menaklukkan daulah Aghlabiyah di Tunisia, maka berdirilah daulah Fatimiyah dengan khalifah pertamanya yang bernama siapa? Ubaidillah al-Mahdi, yang bernama Ubaidillah al-Mahdi, dengan ibu kota pemerintahannya yang bernama kota Qayrawan, Tunisia. Sampai sini bisa difahami anak-anak? Pada tahun 358 Hijriah atau tahun 959 Masehi, Panglima tentara daulah Fatimiyah yang bernama Jauhar As-Soli mampu merebut Mesir dari kekuasaan daulah Ikhsidiyah. Setelah menguasai Mesir, maka Panglima tentara Jauhar As-Soli membangun sebuah gedung yang sangat megah, yaitu kota Al-Qairah, yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan sebutan kota Kairo. Sejak saat itulah daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun. Jadi cukup lama ya anak-anak ya. Dengan khalifah pertamanya siapa? Namanya tadi sudah dijelaskan di atas. Khalifah pertama dari daulah Fatimiyah adalah Ubaidillah al-Mahdi, dan khalifah terakhirnya yang bernama Al-Adid billah. Maka daulah Fatimiyah ini mencapai puncak kejayaan pada khalifah yang kelima yang bernama siapa? Yang bernama Abu Mansur Nizar al-Aziz. Jadi itulah tadi ya penjelasan mengenai berdirinya daulah Fatimiyah. Sampai sini bisa difahami anak-anak? Bisa Ibu. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir adalah proses berdirinya daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya yang bernama Al-Adid billah pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahannya yang lemah. Selain musim paceklik,
dan penyerbuan tentara salib ke Mesir, dan juga terdapat konflik internal pemerintahannya Daulah Fatimiyah. Maka dalam kondisi Mesir seperti ini, tentara panglima yang bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria supaya datang ke Mesir bertujuan untuk mengusir tentara-tentara salib sekaligus menguasai Mesir tersebut. Baik, selanjutnya rupanya proses ini tidak berjalan dengan mulus. Seorang panglima menteri yang bernama Syawar, mereka telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya panglima Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri yang bernama Syawar. Lalu kemudian kedudukan Syawar digantikan dengan Asaduddin Syirkuh. Asaduddin Syirkuh setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan, lalu ia wafat. Maka kemudian kedudukan Asaduddin Syirkuh digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Abidillah pada tanggal 10 Muharram tahun 1171 Masehi, maka Salahuddin Al-Ayyubi telah memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirlah Daulah Fatimiyah. Sekali lagi anak-anak, bahwasanya lahirnya Daulah Ayyubiyah ini sisa-sisa puing dari dinasti Fatimiyah, yang artinya setelah runtuhnya Daulah Fatimiyah maka muncullah Daulah Ayyubiyah yang khalifah pertamanya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kira-kira sampai di sini bisa difahami? Paham Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu dari awal sampai akhir. Yang pertama, dapat memahami tentang keruntuhan, ya, mampu memahami tentang keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Yang kedua, dapat memahami berdirinya Daulah Fatimiyah, dan yang terakhir dapat memahami proses terbentuknya Daulah Al-Ayyubiyah. Ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke teman-teman, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.